Horas, 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 damai Kristus bersama kita. Selamat sore kawan-kawan semua, selamat sore yang ucapkan dari kota Medan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Kawan-kawan, sebenarnya begini kawan-kawan, kita itu di samping sukacita, marilah kita tertawa juga kalau ada yang lucu. Kenapa aku sepertinya tidak bisa menahan tawaku? Si Palen itu bencong kawan-kawan. Si Palen itu bukan laki-laki, dia tuh pengecut. Si Palen itu bencong kawan-kawan. Benar, untuk teman-teman yang muslim juga, aku beritahu, si Palen itu bencong, tidak ada nyalinya itu. Tontonlah live-nya kawan-kawan. Aku masuk aku ke channelnya. Alamatmu mana? Aku kasih alamatku. Setelah aku kasih alamatku, open cam katanya. Mau open cam, buka masker. Palen, lawa aja kau Palen. Lawa aja. Apalah yang kau cari Palen? Apalah yang kau cari sebenarnya Palen? Sekarang sesudah kau menjadi mayoritas, gayamu selangit Palen. Gayamu selangit. Kau pikir di ring itu laku mayoritas? Enggak laku Palen. Kau bikin lagi persyaratan untuk MMA. Oke, MMA enggak apa-apa, berarti boxingnya enggak jadi. Persyaratan untuk MMA, warga negara Indonesia. Sehat jasmani dan rohani. Maksudmu aku enggak sehat gini Palen? Maksudmu apakah aku enggak sehat menurutmu? Aduh, Valentina. Kalau kau memang pengecut, udah pengecut lah. Enggak usah keluar-keluar kau Valentina. Yang kau pikirnya tidak kualitas orang Kristen tidak bisa kau imbangi Valentina. Enggak bisa. Orang Kristen itu berkualitas Valentina. Apalagi orang Batak. Sesudah dalenya kau barulah seperti bencong. Sesudah kau jadi dalle, jadi bencong lah. Modalmu hanya lapor. Diketawain kita sama orang timur Palen. Diketawain kita sama orang timur. Bergaul dulu kau sama orang Ambon, Manado, Papua. Di Jakarta kan banyak itu orang Ambon, Manado, Papua, banyak itu di Jakarta. Masa lapor-lapor aja senjatamu? Aduh, Palen. Palen 47. Iya. Palen. Kayak mana lah nasibmu Palen? Jadi kau mayoritas, tambah jadi cemen kali. Heran aku melihat kau Palen. Aduh. Palen. Orang Kristen itu berkualitas Palen. Kualitas orang Kristen itu tidak bisa kau imbangi. Dari segi manapun. Palen. Orang Kristen itu berkualitas. Mau dari sudut mana kau lihat. Tapi kalau untuk mengandalkan mayoritas nggak bisa. Orang Kristen itu terbiasa main satu. Nggak ada laku mayoritas sama orang Kristen. Valentina. Untungnya enggak Palestina, untunglah Valentina. Aduh, janganlah kau sok jago Palen. Mana ulama Riau? Ku tontonnya tadi di channel Sang Debater. Tadi aku live sampai ku hentikan liveku. Karena memang aku mencari kau demi harga diri. Palen, kita udah bikin janji loh Palen. Kita udah bikin janji. Aduh, Palen.
Orang Kristen itu berkualitas, Valen. Termasuk di Surabaya. Termasuk di Surabaya. Lihatlah orang-orang Kristen yang ada di Surabaya. Jadi sebenarnya kau sekarang, Valen, bagaikan air di daun talas lah kau, Valen. Benar. Kaulah yang dinamakannya bagaikan air di daun talas. Masuk kau mayoritas. Kontenmu tidak pernah memberitakan tentang Al-Quran. Tidak pernah. Aku belum pernah menonton channelmu memberitakan tentang isi Al-Quran atau iman Islam. Nggak ada, belum pernah. Itulah makanya aku bilang, kau itu bagaikan air di daun talas. Malah follower TikTok yang kau hitung di channelmu. Berapa sih dapat uang dari YouTube, Valen? Mana lah ada uang YouTube? Aduh. Kecuali tadi yang punya YouTube itu artis atau orang-orang terkenal, bisa lah dapat uang dari YouTube. Seperti Sang Debaters. Sang Debaters pun berapa lah rupanya dapat Sang Debaters dari YouTube. Macam nggak tahu aja kita. Jadi kau, Valen, bagaikan air di daun talas. Itulah cocok sama kau, Valen. Bagaikan air di daun talas. Sok-sok kau mau jadi orang yang melaporkan orang-orang Kristen. Nggak laku. Tiba-tiba kau mau menjadi petugas sensus penduduk. Nggak laku. Tiba-tiba kau mau membentengi, menjadi apologet, menjadi pendebat kau. Dari sebelah itu, enggak ada otakmu, enggak ada isinya, pengetahuanmu enggak ada. Seandainya, Valen, kalau kau menanyakan aku, seandainya ini andai ya, ini andai. Seandainya kau menanyakan aku, anak Batak, aku kan mau masuk Islam. Harusnya apa yang kulakukan? Pastilah aku bilang sama kau, kau menjadi pendebat Islam aja dulu. Pokoknya kau menjadi pendebat Islam aja dulu. Kau jadi pendebat Islam, biar orang Islam itu simpati sama kau. Kalau kau langsung masuk Islam menjadi pengepul KTP, apalah yang diharapkan Islam dari kau? Untuk apa kau diterimanya? Apalah yang diharapkan Islam dari kau, Valen? Enggak ada. Kecuali kau tadi masuk Islam langsung berdakwah, mengajarkan Al-Quran. Barulah ada sedikit kau dipandang. Pahami enggak kau yang kusampaikan, Valen? Pahami enggak kau? Seandainya kau menjadi pendebat Islam, atau janganlah pendebat Islam, katakanlah pendakwah. Masuk kau Islam, langsung berdakwah kau. Dari Al-Quran atau dari hadis. Barulah kau dianggap sama orang Islam. Kalau hanya kau masuk Islam hanya untuk mengotori agama Islam, enggak dianggap kau, Valen. Percayalah kau, Valen. Donasi yang kau kumpulkan itu berapalah itu, Valen? Aduh. Berapalah donasi yang kau kumpulkan itu, Valen? Kutanyalah dulu kau, berapalah dulu donasi yang udah kau kumpulkan itu? Terus berapalah itu? Kujamin tak lebih dari 10 juta itu. Karena udah ku tengok kualitasmu. Aku juga berbicara sama teman-teman Muslim. Berbicara juga aku sama kawan-kawan Muslim. Harusnya kalau kau masuk Islam, kau berdakwah dulu tentang ajaran Islam. Harusnya seperti itu, Valen. Ini kau masuk Islam, sosok mau jadi mujahidin. Lawa-lawa kau, Valen. Semoga video ini sampai sama aku, Valen. Kita saudara, Valen. Kita saudara. Kawanku banyak kali yang orang Islam. Nggak percaya kau, Valen. Kau nggak percaya. Banyak kawanku orang Islam. Karena mereka tahu aku tidak pernah menghujat. Kalau dalam berdebat itu sah. Kalau dalam berdebat itu sah. Bukan menghujat namanya itu kalau di dalam kondisi perdebatan atau dialog. Valen. Makanya aku bilang, kaulah yang dinamakannya bagaikan air di daun talas. Aturannya kau berdakwah dulu. Aturannya kau mengajar Al-Quran dulu. Ini masuk kau ke Islam, merendahkan harga diri debater Islam kau, main lapor-lapor. Aduh, hancur kau kan, Valen, hancur. Kau masuk Islam itu dulu ketika kau masih
belum masuk Islam, orang-orang Islam itu berharap kau menjadi pendebat. Orang-orang Islam itu berharap kau menjadi debater Islam. Jujur aja. Memang itu yang diharapkan oleh pendebat-pendebat Islam dulu. Katakanlah si Juma, si Julius HMC, Ustadz Tahta, pasti mengharapkan kau menjadi seorang pendebat. Tetapi ternyata setelah kau masuk Islam, bukannya malah jadi pendebat, malah mengurangi kehormatan pendebat Islam dengan cara main lapor-lapor. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Lapor kok dikit-dikit. Aduh. Yang enggak cemennya aku. Yang enggak cemennya aku, palaku umbar semua di YouTube ini. Orang Islam berharap kau jadi pendebat. Palen, orang Islam berharap kau menjadi pendebat. Bukan jadi pengepul KTP. Aduh. Enggak percaya kau, tanya Bang Handi. Enggak percaya kau. Coba kau tanya Ustadz Tahta. Paling tidak kau tanya Bang Juma. Kehadiranmu itu di Islam sangat diharapkan mereka untuk menjadi seorang pendebat. Karena menurut mereka kau cerdas. Tetapi ternyata otakmu nggak ada isinya. Jadi mereka kecewa. Kalau seandainya kau tidak menjadi pendebat, ya jangan kau main lapor-lapor. Karena ketika kau mengumpulkan KTP untuk lapor, orang-orang Islam harga dirinya turun. Pendebat-pendebatnya itu. Aduh, Palen. Aduh, bagaikan air di daun talas kau, Palen. Tidak tetap pendirianmu. Padahal begitu banyak orang Islam, termasuk si Selayer. Termasuk si Selayer berharap kalau kau akan menjadi pendebat. Tetapi apa jadinya? Kau menjadi pengepul KTP. Aduh. Palen. Seperti yang dikatakan Senkar ini, potonglah burungmu itu, Palen. Biar sah. Kawan-kawan, memang itulah yang diharapkan oleh pendebat-pendebat Muslim dulu. Kalau si Palen ini masuk Islam, maka dia akan menjadi pendebat yang hebat. Dia akan menjadi pendebat Islam yang terkenal. Tetapi semuanya diprank sama si Palen. Diprank sama si Palen. Setelah si Palen masuk Islam, langsung membuka donasi dia, mau main lapor-lapor. Lawak-lawak kawan. Palen, orang Kristen itu bukannya takut, Palen, bukan. Tetapi karena kasih yang ada di hati kita itu, kita saudara. Tidak ada yang takut. Nggak ada yang takut, kawan. Apalagi kena kau sama orang Batak. Kesepakatan kita UFC atau MMA juga nggak apa-apa. Boxing juga nggak apa-apa. Kau ketakutan. Kau bikin alasanmu harus sehat jasmani dan rohani. Kok kau pula yang menentukan, bukan dokter ring? Tes medis penentunya, bukan YouTube penentunya. Tes medis. Aduh. Kalau aku memang ketawa aku memang. Kalau gue bayangkan kau, Palen. Ketawa aku. Kau mengatakan harus sehat jasmani dan sehat rohani. Emangnya kesehatan itu fighter yang menentukan? Emangnya kesehatan itu haknya fighter? Bukankah keputusan itu adalah mutlak di tangan dokter pada saat tes medis? Aduh. Lawak-lawak kau, Palen. Lawak-lawak. Jangan salah kau, Palen. Aku tidak pernah menjelekkan agamamu. Enggak. Tidak ada buktinya itu. Tidak ada, itu fitnah.
video dipotong-potong, diganti suaranya. Kalau aku mengatakan Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu diracun, itu tertulis di Alkitab. Aku tidak ada menyinggung keyakinanmu. Palen. KTP mana? Alamatnya mana? Aduh, Palen, kau bohongi buang semua buang pendebat-pendebat Islam. Yang orang yang paling berharap kau menjadi pendebat adalah Bang Juma. Bang Juma lah orang yang paling berharap kau menjadi pendebat Islam. Betul. Betul kawan-kawan. Tetapi Bang Juma kau prank. Coba kau telepon Bang Juma. Mau dia mengangkat handphonemu? Coba kau telepon Bang Juma. Mau nggak Bang Juma mengangkat teleponmu? Aduh, kau udah bikin malu orang Islam, Palen. Kau sudah bikin malu banyak sekali orang Islam. Sebentar kawan-kawannya, ada tamu ya. Oke ya, sudah ya. Nah, Palen, si Juma lah orang yang sangat berharap kau menjadi pendebat Islam. Betul. Betul, Palen. Si Juma lah orang yang sangat berharap kau menjadi pendebat Islam. Selain si Juma, siapa lagi? Si Seleyer, si Handi, si Jul, Ustadz Tahta. Dia sangat berharap kau menjadi pendebat. Siapa lagi? Kainama. Semua kau prank. Semua kau bohongi. Semua kau tipu, Palen. Ketika kau belum masuk Islam, mereka menganggap kau pintar. Mereka percaya kalau kau itu Yahudi. Ternyata orang Batak. Si Palen Yahudi asli. Rupanya marga Sinaga. Aduh. Aduh. Palen. Udah berapa banyak orang yang kau bohongi, Palen? Pertama kau bilang kau Yahudi asli. Rupanya dicek kebenarannya ternyata kau orang Batak, marga Sinaga. Memang orang Batak ini mantap-mantap, kawan. Cari apa, kawan? Cari sensasi, kawan-kawan. Bisa pula marga Sinaga mengaku Yahudi, digantinya namanya Palen. Padahal kalian tahu siapa namanya? Si Saor namanya. Aduh. Sebenarnya aku tidak ingin mempermalukanmu, Palen. Aku tidak ingin, tetapi karena kau udah membohongi aku sampai capek-capek aku latihan, aku meminum berbagai minuman yang menambah gizi, memakan makanan yang menambah gizi. Jadi kesal aku kau bikin setelah batal pertandingan kita itu. Sebenarnya aku tidak mau mempermalukan, tetapi karena kelakuanmu itu, seandainya kau sanggupi pertandingan 5 November, aku tidak akan mempermalukanmu. Aduh, Palen. Udah berapa ribu orang yang kau bohongi di YouTube ini. Kau bilang kau Yahudi. Ternyata namamu si Saor. Saor Sinaga. Aduh, orang Yahudi katanya. Si Saor Sinaga. Aduh. Sehingga
ketika kau mengaku Yahudi, orang-orang Islam percaya. Jangankan orang-orang Islam, orang Kristen pun ada yang percaya. Karena dilihat namamu, Valen, kan seperti nama orang Yahudi itu. Ternyata nama palsu. Yang benar adalah Haryanto Parsaoran Sinaga alias Saur. aduh, aku baru tahu ada orang Yahudi namanya si Parsaoran. Aduh, semua kau bohongi. Tunggu dulu kawan ya, aku ganti dulu maskerku ini. Ada pula orang Yahudi namanya Haryanto Parsaoran Sinaga. Aduh, bukan 100 orang lagi yang kau bohongi. Bahkan lebih kurasa 1000 orang udah kau bohongi manusia. Aduh, enggak takutnya kau paling berdosa? Enggak takutnya kau berdosa? Mabaur mau mengaku kau Yahudi, padahal namamu Haryanto Parsaoran Sinaga. Aduh, orang Yahudi. Mana ada orang Yahudi Haryanto Parsaoran Sinaga? Aduh, Palen, kasihan kali kau buang. Yang lucunya ketahuan. Seandainya nggak ketahuan, ini nggak apa-apa. Ini ketahuan pula, Haryanto Parsaoran Sinaga. Mengaku Yahudi. Aduh, mati. Abe, saur itu apa? Saur itu bergaul. Parsauran itu artinya pergaulan. Pertemanan. Itu bahasa Batak asli itu. Parsauran itu artinya pertemanan atau bergaul. Saur, mabaur, maho. Datang dulu kau ke Parapak, bah. Mandi dulu kau di Danau Toba. Mandi dulu kau di danau itu. Saur. Bala gabu si butuham. Cuma bohong yang ada di perutmu. Kau bilang kau orang Yahudi, pintar kau. Agama orang Yahudi kau pintar. Torah, Talmud, Jabur, pintar. Tentu saja orang Islam berharap kau masuk Islam agar menjadi pendebat mereka. Tetapi ternyata kau menjadi pengepul KTP. Malulah kau sikit Saur, malu kau sikit. Orang Islam sangat mengharapkan kau untuk menjadi pendebat, bukan untuk menjadi pengamat film bokep. Menyesal si Julius melihat kau. Orang Islam itu menyesal melihat kau, Palen. Kalau hanya untuk mualaf aja, kau siapa rupanya kau? Sedangkan yang doktor aja mereka mualafkan. Yang doktor, kau siapa rupanya kau? Harapan mereka adalah kau ingin menjadi pendebat Islam. Itulah harapan mereka. Ini kau malah jadi pengamat film seks. Kalau pulang kau ke kampung kita,
pasti dibilang sekok mabaur mau bah. Aduh, bursik mau katanya, bursik. Mengaku kau Yahudi, yang malunya kau jadi orang Batak, yang malunya kau jadi orang Batak, makanya mengaku kau jadi Yahudi. Aduh, aduh. Jadi kawan-kawan, si Palen ini nama aslinya Haryanto Parsaoran Sinaga. Aku sebenarnya tidak mau membuka rahasia orang, enggak mau. Tetapi dia menipu aku, kawan-kawan. Sakit kali hatiku, Bang. Tanggal 5 kita UFC udah sah. Pengecut dia, kawan-kawan. Si Palen ini nama aslinya Haryanto Parsaoran Sinaga. Bukan Yahudi itu. Jangan kalian percaya. Bukan Yahudi itu. Aduh, 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 memang, aduh, ketawa-ketawa aku memang, Bang. Betul kawan-kawan, nggak bisa kutahan ketawa aku, Bang. Selama ini ada orang yang memang asli orang Batak mengaku Yahudi. Kalau aku ketawa aja sebenarnya. Siaran kau kan, saya adalah Jews. Katanya, Jews itu artinya Judaism, kawan-kawan ya. Jadi nomor handphonenya itu Palen Jews. Kalau aku ketawa-ketawa aja, kawan-kawan. Nggak usah lah kita bongkar rahasia orang ke umum. Nggak usah. Gitu aja yang di pikiranku, kawan. Nggak usah lah kita bongkar rahasia orang ke umum. Ku tahan-tahan, kawan-kawan. Tetapi, nggak salah ya, kawan. Mana ada orang Yahudi marga Sinaga? Aduh, 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 aduh. Memang jujur aja kawan-kawan. Orang Batak ini jago-jago kali Bang menyamar. Aduh, aduh. Jago-jago kali Bang orang Batak ini menyamar Bang. Padahal marga Sinaga dia, aku Yahudi katanya. Aduh, Yahudi, marga Sinaga Yahudi. Aduh, marga Sinaga Yahudi, coba kalian dulu berpikir. Sabor mau tuh lubangan. Aduh, Palen, seandainya ada marga Sinaga di YouTube ini, pasti dibilang, sabor mau tuh lubangan kok katanya. Mana ada orang Batak Yahudi? Lama kali memang. Sampai batu aku kawan-kawan. Aduh. Marga Sinaga Yahudi. Masa ada marga Sinaga Yahudi? Coba kalian berpikir dulu kalian, ada marga Sinaga Yahudi? Tak tanggung-tanggung kawan, tak tanggung-tanggung si Palen ini. Kalau ada orang Batak, kalau seperti aku lah, aku wajahku kan mirip orang Jawa. Jadi kalau ada sesuatu yang mau ku kerjakan, yang kutemu itu orang Jawa, contoh ini ya, contoh. Abang orang apa? Aku orang Jawa, masih wajar kan?
Kau orang apa? Contohnya aku orang Batak. Kau orang apa? Aku orang Nias bang. Masih wajar lah. Masih diantara suku di Indonesia. Ini buang si Saor. Langsung jauh dibuang dia dibilang. Langsung jauh dibuang dia dibilang. Langsung yang paling tinggi itu dibilangnya. Itulah yang paling tinggi, Yahudi katanya. Aduh, itu banyak kali yang udah ditipunya. Aduh, si Saor, sabor mau dilubang. Sabor mandi bim. Berapa banyak Islam yang sudah kau bohongi, Saor? Ngakulah kau Saor. Aduh. 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 Mereka Sinaga mengaku jauh dia. Aduh. 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 Lawak kali. Coba dulu kalian, marga Sinaganya dia. Aku Yahudi katanya. Aduh. Berapa ribu orang yang udah kau tipu? Padahal kau orang Batak, mengaku kau Yahudi. Aduh. Aduh, 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 yang lawak kali bang, betul lawak kali kawan. Kenapa lucu kali sama aku? Karena kami itu sama-sama orang Batak. Orang Batak ini kan banyak taktik. Orang Batak itu banyak taktiknya kawan. Tapi sebanyak-banyaknya taktik orang Batak, paling kalau dia orang Batak kan, pergilah merantau contohnya. Merantau lah dia ke Jakarta. Kau orang apa? Aku orang Jawa mas katanya. Masih wajar kan? Orang Batak mengaku orang Jawa karena masih sama-sama Indonesia. Kalau si Palen enggak, langsung dibilangnya aku Yahudi katanya. Aduh. Dan informasi yang ku dapat kawan-kawan, ya si Palen ini dulu kawin sama janda, tapi udah ditinggalkan dia katanya ya, kata adalah seorang pendeta yang bilang. Tetapi itu kan masalah pribadi rumah tangga kan. Jadi aku tahu lah apa yang diinginkan si Palen. Si Palen itu hidupnya itu, dia ingin hidupnya sukses, saudaraku. Dia ingin menjadi orang sukses. Di kekristenan dia tidak mendapatkan itu. Tidak ada orang masuk Kristen jadi orang kaya, enggak ada. Enggak ada itu. Enggak ada, jangan takut kalian, jangan salah kalian. Tidak ada orang masuk Kristen jadi orang kaya, enggak ada. Jadi si Palen ini ingin hidupnya sukses, di kekristenan enggak didapatnya, masuk dia ke Islam. Langsung dibukanya donasi. Nggak percaya kalian kawan-kawan. Kalau memang si Palen karena mengerti Islam, makanya dia masuk Islam, pastilah dia berdakwah tentang Al-Quran atau hadis. Ini tidak kawan-kawan.
Kalian lihatlah konten si Palen. Mulai dari masuk Islam dia, hanya KTP yang dikumpulkannya. Aduh, hanya KTP yang dikumpulkannya. Kalau enggak, mengamat film seks. Aduh, aduh. Palen. Apalah yang kau cari, Palen? Takkan kau temukan hanya di dalam Yesus bisa menyanggupkan. Hanya di dalam Yesus seluruh cita-citamu tercapai. Percaya kau, Palen? Kecuali kau tadi punya modal. Kalau kau punya modal banyak, katakanlah kau punya modal 2 miliar. Kau masuk Islam, kau jadi Islam, lalu kau melamar ke proyek-proyek. Ya, mudah-mudahan kau akan dipertimbangkan karena kau Islam. Ya, sebut saja contohnya Sumatera Barat, Padang. Kalau ada 2 pemborong, satu Kristen, satu Islam, yang diterima pasti Islam. Itu fakta. Tapi kau harus punya modal. Ya paling tidak katakanlah modalmu 2 miliar atau 3 miliar. Contoh dalam pengaspalan jalan itu. Tapi kalau kau hanya cari uang dari YouTube, lihatlah kau live berapa penontonmu paling. Subscribermu itu 10.000 lebih loh. Percayalah kau paling. Subscribermu 10.000 lebih. Kau di YouTube udah puluhan tahun. Katakanlah enggak ada puluhan tahun. Katakanlah 5 tahun kau udah di YouTube. Kurasa lebih. Kalau kau live berapa penontonmu? Tidak ada paling. Kasih yang sesungguhnya itu hanya ada di orang Kristen paling. Kau live berapa penontonmu coba? Kaulah dulu kutanya. Tidak ada kasih seperti yang dimiliki orang Kristen, dimiliki oleh orang manapun. Kau ingin mencari simpati, tidak akan kau dapatkan. Disia-siakan kau kan? Wajarlah kau disia-siakan. Wajarlah kau tidak dirangkul. Karena kau tidak menjadi pendebat Islam. Makanya ku bilang, seandainya dulu kau masuk Islam, langsung kau jumpai Bang Juma, biar kalian sama-sama berdebat, berdua, barulah kalian, orang-orang Islam akan simpati melihat kalian. Kayak gitu paling. Ini kau masuk Islam bukannya mau jadi pembela Islam, malah pengamat film seks. Aduh, jangan lagi ketawa-ketawa. Janganlah ketawa-ketawa. Serius lah. Jangan ketawa-ketawa, serius. Cobalah dulu pikir. Kau aja like, paling penontonmu itu 1.000 orang. Kadang-kadang 500. Jangan kau pikir karena kau masuk Islam, kalau kau live, penontonmu nanti 10.000. Enggak ada itu. Kasih yang dimiliki orang Kristen tidak akan kau temukan di dalam agama manapun. Betul. Tidak ada dapatmu dari situ paling. Di YouTube ini. Mereka hanya sekedar subrek aja. Kalau untuk subrek, aku juga ku subrek channelmu. Ku subrek dari dulu, ku subrek channelmu. Dari dulu itu. Dari dulu channelmu ku subrek. Tidak ada Palen yang kau dapatkan dari situ. Percayalah kau sama aku Palen. Tetapi kau udah terikat. Kau nggak bisa lagi keluar dari situ. Dipenggal kepalamu Palen. Kalau sempat kau meninggalkan itu lagi. Makanya lebih bagus kau tiru aku. Sakit pun ku alami di dalam kehidupanku. Aku tidak pernah masuk Islam. Begitu menderitanya pun kualami di YouTube ini. Live aku penonton 3 orang. Aku tidak pernah masuk Islam. Jadi kalau kau hanya berpikir ke situ Palen, terus teranglah aku bilang sama kau. Kau tidak akan mendapatkan apa yang kau cari. Kecuali tadi, setelah kau masuk Islam, kau menjadi pendebat Islam. Artinya kau menjadi benteng iman Islam, berdebat seperti itu, barulah kau dapat simpati. Ini kau masuk Islam, langsung mengumpulkan KTP, ya berkurang harga diri pendebat Islam. Ya pasti berkurang. Nggak simpati lagi sama kau. Kau buka pun donasi paling dapatmu 10 juta Palen. Aku memang belum pernah memegang uang 10 juta ya. Seumur hidupku aku belum pernah memegang uang 10 juta, jujur aja. Katakanlah kau lebih banyak memegang uang daripada yang kupegang.
Donasi yang kau kumpulkan itu paling sesudah kau masuk Islam paling 10 juta. Paling 10 juta itu. Paling 10 juta dapat. Kau live berapa yang menonton kau? Paling 1000 atau 500 orang. Jadi jangan kau harap mendapatkan apa yang di hatimu di luar Kristus, tidak akan kau dapatkan itu. Kasih yang dimiliki orang Kristen paling, kasih yang dimiliki orang Kristen tidak akan kau dapatkan di agama manapun. Contoh inilah Fransiskus Kiatma. Ah, inilah stikernya. Itulah stikernya, Fransiskus Kiatma. Mana ini? Biar kau tengok ini. Ini ya. Mana kau dapatkan ini di Islam? Enggak kau dapatkan itu Bang Palen. Tunjukkan live-mu ada seperti ini. Enggak ada. Ini enggak ada ku minta loh. Enggak ada ku minta ini. Kasih yang dimiliki oleh orang Kristen tidak akan kau temukan di agama manapun. Jadi kalau kau mengejar sesuatu, memang udah tepat itu masuk Islam. Tetapi aturannya kau menjadi pendebat dulu, biar mereka percaya sama kau. Ini kau jadi pengamat film seks, jadi pengumpul KTP. Palen, udah salah jalur hidupmu itu. Kalau kau tidak takut kepalamu dipenggal, inilah aku bilang sama kau Palen. Kalau kau tidak takut kepalamu dipenggal, udahlah, datanglah kau kepada Kristus Palen. Datanglah kau kepada Kristus. Betul Palen. Aku mereaksi orang, aku mereaksi kau sekali ini aja. Apa yang kau inginkan itu tidak akan dapatmu di luar Kristus. Makanya aku kawan-kawan. Dulu aku dihujat. Kau nggak percaya? Masih ada videonya. Aku menonton videonya itu ya. Pak Bom Bom dulu membilang aku anak setan, tetapi aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Kristus. Pak Bom Bom pendeta loh. Kenapa? Karena aku tahu kasih, jalan kebenaran yang ada di dalam iman Kristen itu tidak pernah ada di agama manapun. Makanya aku bilang, Kristen bukan sekedar agama. Kristen bukan sekedar agama Palen. Tetapi kebenaran dalam kerajaan Allah itu kau temukan di Kristen. Jadi kayak gitu aja Palen. Kalau kau memang enggak takut kepalamu dipenggal, kembalilah kau kepada Kristus. Kembalilah kau kepada Kristus. Kalau kau enggak takut kepalamu dipenggal, kau dulu enggak pikir-pikir resikonya apa. Kalau aku masuk Islam, apa resikonya, apa untungnya. Takkan bisa kau keluar dari Islam Palen. Percayalah kau sama aku, kecuali kepalamu dipenggal. Karena kau udah keluar masuk, udah kau gonta-ganti agama. Kalau aku memang enggak pernah aku masuk Islam, enggak pernah. Itulah risikonya aturan Palen. Kasihan aku melihat kau sebenarnya. Jadi Kristen kau enggak laku. Menyamar kau jadi Yahudi. Oh, enggak, jangan lagi Yahudi. Masuk kau ke Islam tanpa kau memikirkan resikonya. Tanpa kau memikirkan resikonya, kau asal-asal masuk. Takkan bisa kau keluar dari Islam. Seumur hidupmu, kau takkan bisa keluar dari Islam. Nggak bisa. Aduh, udah tahu, Palen. Makanya kawan-kawan, jujur aja lah aku bilang sama kalian. Akulah yang tidak pernah berpikir untuk masuk Islam. Aku disesat-sesatkan pendeta loh. Aku dibilang, kau iblis, kata pendeta gitu sama aku. Pak Bom Bom yang bilang. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, mungkin itulah jalan hidupku. Mungkin itulah dulu yang dia tahu. Nah, tidak pernah. Kalau seperti kau hanya dicuekin orang Kristen aja, langsung masuk Islam. Aduh, Palen. Kenapa bisa begitu, Palen? Kenapa bisa begitu? Karena imanmu tidak teguh. Kalau iman saya anak Batak ini, Palen ya. Kita sama-sama Batak, maaf. Kita sama-sama Batak. Imanku itu didirikan di atas batu karang. Imanku itu didirikan di atas batu karang. Matius 16 ayat 18.
Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itu kata Tuhan Yesus. Dan akulah jemaat Tuhan Yesus itu. Mau aku miskin, aku tetap mengikut Yesus. Mau aku dibunuh, aku tetap mengikut Yesus. Mau aku dimaki-maki pendeta. Mau aku dibilang pendeta anak setan atau anak iblis. Aku tetap mengikut Yesus. Gitu Palen. Iman yang didirikan di atas batu karang. Ini kau miskin sedikit, masuk Yahudi. Tak dapat kekayaan di Yahudi. Gara-gara minoritas, masuk mayoritas. Jangan kau harap kau bisa keluar dari Islam. Jujur ku bilang sama kau Palen. Jangan kau berpikir lagi pernah. Jangan kau pernah berpikir lagi untuk keluar dari Islam. Tidak akan bisa. Bukan asal-asal itu kawan-kawan. Menyerahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Bukan ece-ece itu Palen. Bukan ece-ece itu. Takkan bisa kau keluar dari Islam. Rasakanlah itu. Nikmatilah seumur hidupmu. Selama kau hidup, aku akan berdoa untukmu. Jujur aja. Selama kau hidup, aku akan berdoa untukmu. Tetapi kalau kau udah mati, tidak ada gunanya aku mendoakanmu lagi. Makanya aku bilang sama pendebat-pendebat Kristen, jangan terlalu cepat menyerahkan seseorang kepada iblis. Entah siapalah yang mendoakan kau waktu kau masih Yahudi ya, entah siapalah orang Kristen yang mendoakan kau, menyerahkan kau kepada iblis dalam nama Yesus. Kau pikirnya cece iman kekristenan ini, Valen? Seandainya orang Kristen tidak mendoakan kau waktu itu, tidak menyerahkan kau kepada iblis dalam nama Yesus, kau tidak akan masuk Islam. Tidak akan, Valen. Kau tidak akan masuk Islam. Semoga kau paham. Semoga kau paham, Valen. Makanya selalu kularang sang debaters, Ibu Uti, Pak Bombom, selalu kularang itu. Jangan terlalu mudah menyerahkan orang kepada iblis dalam nama Yesus. Enggak kau ingat perkataan Presiden Indonesia, Gus Dur? Enggak kau ingat? Doa yang paling ditakuti Gus Dur, doanya orang Kristen. Palen. Hancur kau, Palen. Kau pikirnya main-main Islam itu? Kau pikirnya bisa keluar masuk Islam? Enggak bisa. Ingat, Palen. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tetapi keluar dari Islam, jangan coba-coba. Palen. Menderita sekali hidupmu, Palen, sekarang. Menderita sekali kau sebenarnya, Palen. Di satu sisi kau kumpulkan donasi, cuma 10 jutanya dapatmu. Rumah satu mana dapat di Indonesia rumah satu 10 juta? Enggak ada. Mau berdebat kau mengikuti jejak para pendebat Islam yang hebat, otakmu nggak ada isinya. Mau keluar kau dari Islam, jangan harap. Jangan harap. Kau sudah diserahkan oleh orang Kristen dalam nama Yesus. Aduh. Kita belajar kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, Palen. Bukan asal-asal saya tampil di YouTube ini, bukan. Jangan sembarangan menyerahkan orang kepada iblis dalam nama Yesus. Dijawab langsung, dikabulkan langsung. Coba saudara-saudara, termasuk sang debater. Kalaupun sang debater yang mendoakan itu ya, seberapa kejam sih perilaku si Palen ketika dia masih Yahudi? Seberapa sakit sih hati kalian dibuatnya sehingga kalian tega menyerahkan dia dalam nama Yesus? Coba, apa sih yang dibuat si Palen sehingga kalian begitu sakit hati langsung menyerahkannya dalam nama Yesus? Makanya aku bilang, kalau belum mampu untuk menonton debat, jangan coba-coba. Makanya kawan-kawan, jangan terlalu gampang menyerahkan orang kepada iblis dalam nama Yesus. Jangan terlalu gampang. Inilah hasilnya. Takkan bisa dia keluar dari situ. Apa kalian tidak kasihan melihat dia?
Itulah yang selalu kelarang sama sang debaters. Jangan terlalu gampang mendoakan orang, menyerahkannya kepada iblis dalam nama Yesus. Dijawab langsung. Yang kalian pikirnya ece-ece, Roh Kudus. Roh Kudus itu ada bersama kita ini. Tugas kita untuk memberitakan Injil. Tugas kita untuk menyelamatkan jiwa. Bukan gara-gara dia cakap kotor sama kita, langsung kita serahkan dalam nama Yesus. Bukan seperti itu orang Kristen. Aku kasihan kali melihat si Palen. Jujur aja. Padahal si Palen hanya mengkritiki Tritunggal aja. Langsung kepanasan rupanya kuping kalian kalau si Palen mengkritiki Tritunggal. Maka secepat itu kalian serahkan dia dalam nama Yesus. Makanya ku bilang kawan-kawan, jadi orang Kristen itu berat. Aduh, pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ucapkan. Si Palen sekarang tersiksa. Mengumpulkan donasi 10 jutanya dapatnya. Like dia yang menontonnya 500 orangnya. Tidak ada dapatnya apa-apa. Akhirnya dia emosinya memuncak. Dia hanya ingin melaporkan banyak orang. Lapor sebanyak-banyaknya. Lapor sebanyak-banyaknya. Itulah pelampiasannya. Itulah pelampiasan atas apa yang tidak dia peroleh. Aduh, udah aku bilang. Berat kawan, berat. Langsung kepanasan rupanya kuping kalian kalau dikritiki si Palen Tritunggal. Langsung panas rupanya, langsung terbakar rupanya jenggot kalian. Ketika si Palen masih Yahudi, dia mengkritiki Tritunggal. Langsung kebakaran rupanya jenggot kalian. Sehingga secepat itu kalian serahkan dia dalam nama Yesus. Wah, luar biasa kalian orang-orang Kristen itu. Luar biasa. Yang kalian pikirnya ece-ece Roh Kudus. Si Palen sekarang menderita. Apa yang ditampilkannya di YouTube itu pelampiasan dari emosinya. Dia mau nangis itu. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus, tetapi semakin berat hambatan. Sebab tidak ada paksaan masuk Islam. Tidak ada paksaan masuk Islam, tetapi keluar dari sana jangan coba-coba. Aduh. Apa kalian nggak kasihan sekarang melihat si Palen? Makanya aku selalu hormat aku sama si Palen. Bang Palen, selalu itu ku bilang sama dia. Jangan sembarangan saudaraku mendoakan orang, menyerahkan orang dalam nama Yesus. Jangan sembarangan. Presiden Indonesia aja, Gus Dur, itu orang pintar loh. Dia sudah mengatakan, doa yang paling kutakuti, doa orang Kristen. Itu Gus Dur loh yang bilang. Terus berkurang rupanya harga diri kita orang Kristen. Kalau si Palen menghujat Tritunggal. Terus berkurang rupanya harga diri kita. Maka secepat itu kita serahkan dia kepada iblis dalam nama Yesus. Berhentilah kalian mendoakan orang, menyerahkannya dalam nama Yesus. Kalau kalian memang orang Kristen. Aduh, kawan-kawan. Janganlah secepat itu. Mau siapapun itu. Mau siapapun itu kawan-kawan. Jangan terlalu cepat mendoakan orang dalam nama Yesus. Menyerahkannya kepada iblis. Jangan secepat itu kawan. Langsung dijawab oleh Roh Kudus. Ini hasilnya. Dia sekarang menangis. Dikumpulkannya donasi cuma 10 juta dapat. Mau berdebat dia menemani teman-teman muslim. Otaknya nggak ada isinya. Kalaupun dapat dia 10 juta. Ini masih kalau. Entahnya nggak sampai 10 juta. Dapat dia. Dia jiwanya sekarang sedang menderita. Dia ingin datang kepada Tuhan Yesus itu. Aku tahu ketika aku tantang dia UFC itu. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus itu. Tapi nggak bisa lagi. Sebab tidak ada paksaan masuk Islam.
tetapi keluar dari sana, tinggalkan kepalamu. Kasihan kau Palen. Kasihan kau Palen. Kasihan sekali itu si Palen. Berpikirlah saudara-saudaraku, berpikir, ngeri. Lihatlah gerak-gerik si Palen. Lihatlah gerak-geriknya. Itu tertekan itu. Cobalah dulu. Ada nggak di sini penonton yang bagian apa ya? Apa yang menganalisis gerak-gerik itu? Psikologi, apa itu? Yang menganalisis gerak-gerak, bikin kalian dulu jurusan apa itu? Yang menganalisis gerak-gerak itu. Coba bikin kalian dulu di live chat. Yang menganalisis gerak-gerik itu, mimik wajah, cara melihat. Apa itu? Apa namanya itu? Dokter. Mikroekspresi. Dokter itu kan ada dokternya itu kan. Dokter sekali hanya melihat body language. Ada nama dokter body language. Mungkin dia dokter body language maksudnya. Dokter gestur. Tapi psikiater mungkin ya, psikiater. Tapi enggak ada gajinya ya. Coba kalau ada di sini psikiater, analisalah video si Palen. Tertekan. Aduh, mana ada seperti kita sukacitanya, enggak ada. Aku jujur secara pribadi kasihan aku melihat dia. Coba kalian analisa gerak-geriknya. Merokok tak pernah stop. Itu stres itu, tertekan itu. Udah terlanjur masuk gara-gara doa orang Kristen. Entah siapa itu yang mendoakan itu. Kurasa sang debaters itu yang mendoakan itu. Mau keluar nggak bisa, tinggalkan kepalamu. Udah aku bilang, tidak ada paksaan masuk Islam. Tetapi keluar dari Islam, jangan coba-coba. Ada hadisnya itu. Ada hadisnya itu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tetapi keluar dari Islam, pikir 1000 kali. Tertekan itu kawan-kawan. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Udah terlanjur diserahkan dalam nama Yesus. Kalau aku cobalah dulu. Aku berhikmat, enggak kubuka maskerku. Coba dulu analisa kalian dulu gerak-gerikku. Tidak ada beban. Mati pun aku tidak takut memberitakan Injil. Mati. Bayangkan kalian lah kawan-kawan. Mati pun aku tidak takut memberitakan Injil. Mati, jujur. Aduh. Udah ke rumah sang debaters, aku dilihat aku langsung enggak pakai masker. Udah dilihat sang debaters, aku enggak pakai masker. Kalau memang aku tidak cocok sesuai dengan apa kriterianya dari wajahku dilihat, mana mungkin aku diangkatnya jadi muridnya. Tidak mungkin sang debater menganggap aku jadi muridnya kalau aku suam-suam kuku, kalau aku tanggung-tanggung. Udah aku bilang kawan-kawan, aku punya istri, punya anak. Anakku yang 2 ini, istriku mengasih dia makan. Aduh. Bedakan kalianlah sama penampilan si Palen. Aku memutuskan untuk menjadi seorang apologet. Aku memutuskan seorang menjadi pembela iman, bukan pembela Tuhan. Pergi aku ke Pekanbaru, berguru sama sang debaters. Pergi aku ke Pekanbaru berguru sama sang debaters. Enggak pakai masker. Mana mungkin aku pakai masker di rumah sang debater? Kecuali kalau live. Pergi aku berguru ke sana. Apakah sang debater menolak aku menjadi muridnya? Tidak diterimanya aku jadi muridnya. Kenapa? Udah dilihatnya wajahku, tidak ada beban. Hanya Yesus yang kutakuti. Aduh. Coba bandingkan kalian dengan wajah si Palen. Dia memutuskan untuk masuk Islam dengan harapan
Dia mau menjadi pendebat. Lihat hasilnya sekarang. Pernah enggak dia berdebat membela iman Islam? Sekali aja. Mulai dia masuk Islam, pernah enggak dia berdebat membela iman Islam? Kalau berdebat hanya bercerita-cerita aja, untuk apa? Berdebat dong, seperti aku berdebat dengan Ustadz Juma. Berdebatlah seperti itu. Ditonton puluhan ribu orang. Coba 10 channel. 10 channel kali 1000 orang. Lain lagi besoknya ditonton. Mau mundur dia tidak bisa. Mau maju pun tidak bisa. Kasihan sekali nasib dia. Aduh, kawan-kawan. Kasihan kali melihat si Valen. Lihatlah dia merokok tidak berhenti. Hanya untuk siaran saja. Katakanlah siaran itu 1 jam atau 2 jam. Dia tidak bisa berhenti merokok. Sambung terus rokok ini. Itu artinya tertekan. Bukan karena candu itu. Itu tertekan. Mau bicara ini butuh rokok. Mau bicara ini butuh rokok. Jadi stoplah kita mendoakan, menyerahkan orang kepada iblis dalam nama Yesus. Jangan dulu secepat itu. Biarlah pendeta aja yang berdoa. Biarlah hamba-hamba Tuhan yang berdoa. Biarlah romo yang berdoa. Biarlah pastor yang berdoa. Jangan kita ikut-ikutan mendoakan. Menyerahkan orang kepada iblis dalam nama Yesus. Tidak akan bisa kembali lagi. Percayalah kalian. Si Valen tak akan bisa keluar dari Islam lagi. Tinggalkan kepalanya. Bukan 1-2 orang itu kawan. Udah berapa orang yang masuk Islam, keluar dari Islam, dikejar-kejar. Makanya aku bilang, masuk Islam tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tetapi keluar dari Islam jangan coba-coba. Hebat Alkitab itu kawan. Makanya Alkitab mencatat, kita akan menyerahkannya kepada iblis dalam nama Yesus. Sudah berapa banyak orang yang diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus? Ahmad Didat. Ahmad Didat itu di lokasi diskusi itu diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Di lokasi debat terbuka waktu itu, orang bule lawannya berdebat. Dipeluk sama pendebat Kristen ini dia, aku mengasihimu katanya. Dipeluk sama orang Kristen ini di ruang debat itu, aku mengasihimu katanya, dipeluknya. Baru setelah itu berdoa di meja itu duduk gini, pendebat Kristen itu. Apa yang terjadi? 28 hari kemudian disiksa sama Namus selama 9 tahun. Yang kalian pikirnya gampang-gampang menyerahkan orang dalam nama Yesus. Presiden aja udah dibilang itu. Presiden Gus Dur, doa yang paling kutakuti doanya orang Kristen. Betul kawan-kawan. Ahmad Didat itu di ruang diskusi itu diserahkan kepada iblis. Di ruang diskusi. Waktu itu Ahmad Didat bilang gini. Tunjukkan ayatnya di dalam Alkitab. Aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Itu Yesus mengatakan. Tunjukkan ayatnya. Itu yang dikatakannya. Kawan-kawan tahu di dalam iman Kristen, orang yang minta disembah itu setan. Di dalam Alkitab tidak pernah Tuhan minta disembah. Jadi Ahmad Didat ingin mengatakan dan menjadikan Yesus itu sebagai setan. Karena dia ngotot. Minta ada tertulis di Alkitab, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Dia ngotot itu tertulis di Alkitab. Dan dia ngotot itu perkataan Yesus di Alkitab. Oh enggak bisa. Tuhannya orang Kristen tidak pernah minta disembah. Baca Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada pernah tertulis satu ayat pun Tuhannya orang Kristen minta disembah. Tetapi Ahmad Didat menginginkan itu. Mana ayatnya di dalam Alkitab? Yesus berkata, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Setanlah yang minta disembah. Ada di Matius 4.
Yang minta disembah itu setan. Semua orang bertepuk tangan. Tetapi apa yang terjadi? Pendebat Kristen itu memeluknya. Aku mengasihimu, katanya, dipeluk. Setelah selesai dipeluk, dilipatnya tangannya, berdoa di meja. Selesai perdebatan. 28 hari lagi apa yang terjadi? 9 tahun menderita. Dibawa ke dokter, apa kata dokter? Kunci, dikunci. Jangan sampai ada orang Kristen yang ingin Tuhannya minta disembah. Jangan sampai, kawan-kawan. Makanya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhannya orang Kristenlah yang tidak pernah minta disembah. Jadi di Alkitab yang minta disembah siapa, anak batak? Setan. Matius 4 itu. Setanlah yang minta disembah. Sembahlah aku, katanya. Tuhan orang Kristen tidak pernah minta disembah. Bah, kalian pikirnya ecek-ecek, kawan-kawan. Memang kita bertolak belakang dengan mereka. Kalau ada di Alkitab Tuhan Yesus berkata, sembahlah aku, itu kata Tuhan Yesus, udah perlu waspada. Waspada. Tuhannya orang Kristen tidak pernah minta disembah. Sebab manusia tahu harus menyembah siapa. Kalau setan memang minta disembah, aku berbicara Alkitab ya, jangan baper ya, aku berbicara Alkitab ya. Kalau setan memang minta disembah, karena manusia tidak mungkin menyembah setan. Makanya setan itu yang ngotot, sembahlah aku, katanya. Maka manusia menyembah setan. Kalau Tuhan yang benar, tidak pernah minta disembah. Nggak butuh. Nggak butuh. Emangnya harga diri Tuhan berkurang kalau tidak disembah? Wah, yang minta disembah itu adalah setan. Wah, yang kalian pikirnya ecek-ecek iman kami orang Kristen. Wah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang itu saling membunuh, itu bukan kehendak Tuhan. Orang yang terakhir kali dibunuh Tuhan, Raja Herodes. Sejak kematian Raja Herodes, keselamatanlah yang diberikan Tuhan untuk kita manusia. Sejak kematian Raja Herodes, Tuhan tidak ingin mematikan manusia lagi. Karena dia sudah memberikan keselamatan. Orang yang terakhir dibunuh oleh Tuhan, Raja Herodes. Dan sejak saat itu, iblislah yang membunuh manusia. Apakah iblis ketika hendak membunuh manusia harus permisi sama Tuhan? Tidak lagi. Karena manusia sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menghindari iblis. Mungkin kalian bingung. Sebentar. Kasih waktu, berikan apa dulu? Santai-santai. Berikan waktumu mendengar ini 10 menit atau 15 menit. Perbedaan Tuhan dan setan. Dengarkan aku. Sejak manusia ini diciptakan, sejak manusia ini diciptakan. Ingat, sejak manusia diciptakan dan manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan telah mengizinkan iblis untuk membunuh manusia itu. Bahkan Tuhan sendiri yang menyerahkan manusia dan keturunannya itu kepada iblis. Jadi, dari sejak manusia berdosa, Tuhan telah menyerahkannya kepada iblis. Hanya saja, untuk membunuh manusia itu, iblis harus minta izin sama Tuhan. Sekali lagi, sejak zaman dahulu, iblis kalau ingin membunuh manusia itu harus minta izin sama Tuhan.
Tetapi sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, iblis tidak boleh lagi berkomunikasi dengan Tuhan untuk meminta izin. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, iblis bisa menghadap Tuhan, bisa. Oke, iblis sudah di dunia, tetapi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, iblis yang sudah ada di dalam goa itu bisa menghadap Tuhan ke surga. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, tepatnya ketika Yesus berkata, "Aku melihat namus jatuh dari langit." Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, iblis tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Iblis tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi saat ini kalau kita kecelakaan, kalau kita dibunuh orang, yang membunuh kita itu adalah iblis. Dan iblis tidak pernah meminta izin lagi kepada Tuhan, karena iblis tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, apa ganjarannya bagi kita? Tuhan Yesus memberikan kita kuasa agar roh kecelakaan, roh pembunuhan bisa kita usir. Itu ganjarannya. Jadi, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, iblis kalau mau membunuh manusia itu, minta izin dulu sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di dunia dan Tuhan Yesus berkata, "Aku melihat namus jatuh dari langit." Sejak saat itu, iblis kalau membunuh manusia, tidak permisi lagi sama Tuhan. Tidak permisi lagi sama Tuhan, tidak. Tetapi sebagai ganjarannya, manusia diberikan oleh Tuhan kuasa untuk mengusir iblis itu. Roh kecelakaan, roh pembunuhan, roh huru-hara, bisa kita usir dalam nama Yesus. Jadi kalau iblis mau membunuh aku sekarang, itu bukan urusan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan aku kuasa untuk mengusir itu. Semoga kalian paham. Semoga kalian paham. Jadi kalau kita orang Kristen berdoa dalam nama Yesus, kita serahkan dia kepada iblis, udahlah wes, menjadi makanan iblis. Menjadi makanan iblis. Keselamatanlah yang datang dari Tuhan dan kematianlah yang datang dari iblis. Itulah perbedaan iblis dengan Tuhan. Semoga kalian paham. Semoga kalian paham. Mungkin kita mengambil waktu yang lebih panjang lagi besok atau di video-video. Tergantung kalau kalian mau meminta aku menjelaskannya. Kenapa bisa begitu? Tuhan tidak membunuh kita saat ini, tidak. Tuhan ingin menyelamatkan kita. Bahkan kalau besok Tuhan datang, aku tidak akan mengalami kematian, aku masuk surga. Kalau besok pagi aku masih hidup dan Tuhan Yesus datang, aku tidak mengalami kematian. Keselamatanlah yang datang dari Tuhan, bukan kematian. Jadi jangan main-main kalian sama iblis. Iblis itu ada. Setan itu ada. Jangan kalian main-main. Ada di sekitarmu. Dan dia ingin mencekekmu, tidak perlu permisi sama Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan telah merumukkan kepalanya. Tuhan telah memberikan kita kuasa agar kita bisa berhadapan dengan iblis ini. Waspadalah, saudara-saudaraku. Kuduskan dirimu agar kau bisa berhadapan dengan iblis. Jadi belajar kitab suci itu jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kasihan sekali si Palen itu. Aku bukan karena dia orang Batak ya aku bilang kayak gitu ya, bukan. Bukan karena si Palen orang Batak ya makanya aku bilang kayak gitu, bukan saudaraku, bukan. Kasihan aku melihat dia sekarang. Kasihan sekali pun, bukan hanya kasihan lagi, kasihan sekali. Maju kena, mundur kena. Hanya karena doa-doa orang Kristen. Kasihan sekali.
Dia mayoritas, tetapi dia tertekan. Sebab dia tahu, hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Si Valen tahu itu. Si Valen tahu itu. Valen tahu itu. Tetapi karena dia menginginkan sesuatu, ya katakanlah bukan cuma uang diinginkannya, dia ingin terkenal mungkin dia ingin terkenal, ya kita manusiawi ya. Tetapi dia tidak mendapatkannya, dia mau kembali kepada Kristus nggak bisa lagi. Sebenarnya bisa, tetapi berat risikonya, karena sudah terlanjur diserahkan kepada dalam nama Yesus. Jadi Kristen bukan sekedar agama. Kristen bukan sekedar agama. Ada banyak agama di Indonesia. Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu. Tetapi Kristen bukan sekedar agama, tetapi keselamatan. Ikutlah Tuhan Yesus kalau mau selamat. Jadilah pengikut Yesus yang didirikan di atas batu karang, agar tidak dikuasai alam kubur, agar tidak mengalami siksa kubur, agar tidak masuk neraka. Hanya Tuhan Yesus, pengantara ataupun juru selamat bagi kita, agar kita bisa ke surga, hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Maaf kawan-kawan. Itu fakta. Kita lihat berbagai agama di dunia. Ya kita mengenallah salah satu agama tertua. Aku bukan jalan ke surga. Aku hanya menunjukkan jalannya saja. Kalau kau mau ke surga, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Itulah kata agama yang tertua ini. Di Indonesia ya. Datang agama lagi. Agama, katakanlah agama mayoritas. Contoh. Kalau kau mati, letakkanlah pelepah pohon di kuburanmu agar mengurangi siksa kubur. Itulah yang dikatakan salah satu agama lagi. Apakah ada yang mengatakan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apakah kalian menemukannya itu di agama lain? Tidak, jangan mimpi. Jangan mimpi. Sadarlah. Yang kalian pikirnya ece-ece agama Kristen. Gua temukan, lu barusan ngomong, ya aku kan mencontohkan perkataan Tuhan Yesus. Aku kan mencontohkan perkataan Tuhan. Ada jauh. Kau aneh-aneh aja kau. Aku kan mencontohkan yang dikatakan Tuhan Yesus. Ada yang nggak pernah kalian menemukan perkataan seperti itu? Tidak ada, hanya Yesus yang mengatakan itu. Anto 76 Wanto. Yesus nggak kenal Kristen, bagus. Yesus itu tidak pernah membawa agama. Bang Wanto juga bisa menjadi jemaat Tuhan Yesus, bisa. Tuhan Yesus mati di kayu salib demi dosa-dosa Bang Wanto juga. Semoga kau paham. Tuhan Yesus datang ke dunia demi dosa-dosamu. Meskipun kau bukan orang Kristen. Benar itu. Yesus tidak membawa agama. Tuhan Yesus telah mengampuni dosamu. Asal kau mau menerimanya. Kalau kau mau menerima Tuhan Yesus itu, dosamu diampuni. Untuk itulah Tuhan Yesus disalibkan satu kali untuk selamanya. Untuk itulah Tuhan Yesus disalibkan satu kali untuk selamanya. Juru selamatmu Tuhan Yesus itu Anto. Juru selamatmu. Asal kau mau menerimanya. Ya cuma memang Anto, ya kayak mana lah kita bilang, ini perintah Tuhan Yesus. Tanda pertobatan itu baptis. Itu aja yang nggak ada pakai uang. Nggak ada pakai uang, pakai sertifikat. Hantu balau, nggak ada yang nggak ada pakai sertifikat. Ya itu aja memang syaratnya bang. Jujur aja, itu perintah Tuhan Yesus baptis.
Itulah syaratnya. Baptis. Iya benar, Tuhan Yesus itu juru selamatmu juga. Kalau kau mau menerimanya. Hanya saja sebagai tanda pertobatan, baptislah. Kristen bukan sekedar agama. Tuhan Yesus bukan hanya Tuhannya orang Kristen saja, tetapi Tuhan bagi seluruh bumi. Keselamatan yang ditawarnya sama kau bukan ajab, bukan keselamatan. Hanya saja sebagai tanda pertobatan, baptislah. Apa perlu ganti KTP anak Batak? Ngapain ganti KTP? Aduh. Ngapainlah ganti-ganti KTP? Apa perlu pamer-pamer anak Batak? Ngapainlah pamer-pamer? Aduh. Lagi pindah agama, disorting. Ngapain gitu-gitu? Ngapain lagi gitu-gitu? Hanya pindah agama aja, ramai kali datang satu RT. Dikasih sertifikatnya. Ngapain gitu-gitu? Nggak usah, ojo dipamerke. Ojo di, kan ada lagunya itu. Ojo dipamerke. Ojo dipamerke, ojo. Ojo dipamerke. Tak ada gunanya ganti KTP. Oh, ganti KTP. Dari Islam, Kristen, ganti. Nggak usah. Nggak usah ganti KTP-nya, nggak usah. Pas ganti KTP, disorting. Datang satu RT, aduh. Paling lucunya lagi, dikasih sertifikat. Baru perkenalan di YouTube. Ojo dipamerke. Ojo pamer-pamer, itu maksudnya. Ojo pamer-pamer, jangan pamer-pamer. Keselamatan kita antara urusan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Takkan ada yang bisa menyelamatkanmu, saudaraku, selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah betapa dahsyatnya sebenarnya Alkitab itu. Teratur sekali, Buang, dari Kejadian sampai Wahyu. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Wah, kalau kalian mau terhindar dari siksa kubur, ya ikut Tuhan Yesus. Kalau mau terhindar dari alam maut, ikut Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau yang lain berkata, letakkanlah pelepah, ya aku ngomongi Kristen ya, letakkanlah pelepah kelapa sawit di kuburan agar mengurangi siksa kubur, katanya. Aduh, prank itu, prank. Kalau bisa meletakkan pelepah kelapa sawit di kuburan mengurangi siksa kubur, di Pekanbaru banyak kali pelepah kelapa sawit. Udah pernah aku ke Pekanbaru, tanya sang debater. Banyak kali pelepah kelapa sawit di sana. Kita tebangi aja, oh nanti rusak kelapa sawitnya ya. Oh, yang bekas-bekasnya itu, yang sudah di apa itu, yang udah dipotong itu, pelepahnya itu, yang taruh di bawah itu, bikin aja itu ke kuburan semua. Kalau memang betul pelepah kelapa sawit bisa mengurangi siksa kubur. Tidak ada itu. Itu enggak ada, saudara. Percayalah kalian sama aku.
Ya kayak gitulah. Masih mau kalian ditipu hal-hal yang seperti itu? Bangun, ini udah tahun 2022. Ini udah tahun 2022. Semua itu tipuan setan agar kalian mau menyembahnya. Dan satu yang paling penting kawan, ini dalam iman Kristen ya, Tuhannya orang Kristen tidak pernah minta disembah. Yang kedua, yang minta disembah menurut iman kekristenan adalah setan. Jadi kalau ada saudara-saudaraku di sini, Tuhannya itu minta disembah, waspadalah. Berpikirlah kalian. Ini dari sudut pandang Kristen ya, dari sudut pandang Kristen. Aku berbicara tentang iman Kristen ya. Jadi kalau ada kalian, contohnya apa agama kalian? Parmalim. Apa agamamu? Parmalim. Dengar Parmalim. Parmalim. Aku bukan menyuruhmu masuk Kristen Parmalim, bukan. Tetapi kalau Tuhan yang kau sembah, minta disembah, berarti yang kau sembah itu setan Parmalim. Maaf ya, kita sama-sama orang Batak ya. Opungku juga Parmalim dulu. Opungku juga Parmalim. Aku memberitahukan sama kau Parmalim. Ini untuk Parmalim ya, jangan baper-baper kalian ya. Ini untuk Parmalim, agama Parmalim. Saudara-saudaraku, agama Parmalim. Kalau Tuhanmu itu di dalam kitab sucimu minta disembah, berarti udah fix Tuhanmu itu adalah setan. Dengarkan itu Parmalim ya, dengarkan Parmalim. Opungku juga Parmalim. Opungku juga Parmalim. Kalau memang Tuhan Parmalim tertulis di kitab sucinya, Tuhannya itu minta disembah, sembahlah aku katanya, berarti Tuhan Parmalim adalah setan. Demi keselamatanmu Parmalim. Demi keselamatanmu agama Parmalim yang aku kasihi. Kita sama-sama orang Batak. Kita sama-sama orang Batak. Bahkan opungku juga Parmalim. Tetapi sudah meninggal. Opungku juga Parmalim. Aku tidak ingin menistakan agamamu Parmalim. Tidak. Kalau memang Tuhan kalian minta disembah, udah fix Tuhan kalian itu adalah setan. Kalau ada di kitab suci kalian, Tuhan kalian itu sembahlah aku katanya, berarti Tuhan kalian itu adalah setan. Mohon maaf ya Parmalim ya. Mohon maaf Parmalim. Jangan laporkan aku ke polisi ya Parmalim ya. Opungku juga Parmalim. Opungku juga Parmalim. Ini omonganku ini untuk agama Parmalim ya, bukan untuk agama yang lain ya. Ini untuk agama Parmalim. Kalau memang tertulis di kitab sucinya Parmalim, Tuhannya berfirman, sembahlah aku, berarti Tuhannya Parmalim adalah setan. Karena hanya setan yang minta disembah. Hanya setan yang minta disembah. Tuhan tidak pernah minta disembah. Tidak pernah itu. Hanya setan yang minta disembah. Apa itu Parmalim? Agama nenek moyangku itu. Agama nenek moyangku itu Parmalim. Sebelum mengenal Kristen ya. Sebelum mengenal Kristen. Parmalim itu salah satu agama. Ugamo Malim. Ugamo Malim. Itu agama nenek moyangku. Aku nggak bicara agama yang lain-lain loh. Jangan nanti baper kalian lagi. Ini khusus untuk Parmalim. Kalau memang di kitab suci Parmalim ada ayat tertulis, sembahlah aku, maka Tuhannya Parmalim adalah setan. Semoga kalian paham. Sebab di dalam keyakinan orang Kristen, dari Kejadian sampai Wahyu, baca kalianlah. Tuhannya orang Kristen tidak pernah minta disembah. Jadi kalau ada Tuhan yang minta disembah, fix itu setan. Ini untuk Parmalim ya, ini untuk Parmalim, jangan baper-baper kalian.
Tajam itu Alkitab, saudara. Setan memang menjanjikan sesuatu yang selalu kita inginkan. Setan selalu menjanjikan sesuatu apa yang kita inginkan. Contoh, kalau kita duniawi kan? Ya, contohnya akulah laki-laki. Ini contoh ya. Aku kan, istriku kan sudah ada istriku. Nah, contoh ini contoh. Aku pengen kali melakukan hubungan seks dengan perempuan yang lain. Bosan aku sama istriku ini. Tuhannya Parmalim akan berkata, oh boleh, asal kau jangan tinggalkan aku, boleh istrimu 3. Tuhannya Parmalim akan mengatakan itu. Semoga kalian paham. Semoga kalian paham. Contoh, akulah seorang Parmalim. Sudah. Istri kan 1. Nah, lalu, aku ingin mempunyai istri 1 lagi. Kalau bisa 3 lah istriku. Nah, kalau enggak, udahlah, pindah agama aja lah aku. Maka Tuhannya Parmalim akan mengatakan, oh boleh istrimu 3, katanya. Asal kau tetap menyembah aku. Tuhannya Parmalim akan mengatakan seperti itu. Dia memberikan segala sesuatu. Dia memberikan segala sesuatu. Asal dia tetap disembah. Karena dia ketakutan kalau tidak ada yang menyembahnya. Ketakutan dia, malu dia sama Tuhan. Dia akan malu sama Tuhan kalau tidak ada yang menyembahnya. Makanya dia menawarkan segala sesuatu. Asal orang mau menyembahnya. Semoga kalian paham. Betul itu. Semoga kalian dipaham. Lalu jemaatnya menyembahnya di rumah-rumah. Ini Parmalim ya. Masuklah orang Parmalim ini ke rumah. Disembahlah Tuhannya, disembah. Bagi Tuhannya itu tidak cukup. Bagi Tuhannya yang itu tidak cukup. Pakai loudspeaker katanya. Pakai loudspeaker. Kata Tuhannya lagi itu. Tidak cukup. Bagi Tuhannya, kalau ada orang menyembahnya dari rumah, kan nggak terdengar itu. Bagi Tuhannya itu nggak cukup. Bikin loudspeaker, biar dilihat orang. Yang kalian pikirnya macam-macam. Fakta itu setan menyamar menjadi Tuhan. Fakta itu. Udah disembah dia dari rumah, nggak cukup, bikin loudspeaker katanya. Karena dia ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa semua orang telah menyembahnya. Itulah yang diinginkannya. Jadi waspada saudaraku, kalau ada Tuhan yang minta disembah, itu adalah setan. Itu setan. Setan ingin menunjukkan kepada malaikat-malaikat Tuhan. Setan ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa seluruh manusia sudah menyembah dia. Makanya setan menyuruh pakai loudspeaker, pakai loudspeaker, pakai loudspeaker. Agar semua riuh. Tetapi Tuhan tidak pernah menginginkan seperti itu. Apa kata Tuhan? Kalau mau berdoa, apa kata Tuhan kalau mau berdoa? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan jendela. Itu perintah Tuhan. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan jendela. Nggak pernah disuruh pakai loudspeaker, nggak pernah harus dipamer-pamerkan di tanah lapang, nggak ada. Tidak ada itu. Apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu berpuasa, janganlah berpuasa seperti orang-orang munafik. Berpuasa di tikung-tikungan jalan,
berdoa di tikung-tikungan jalan, di tanah lapang, agar dilihat orang, sesungguhnya mereka telah mendapat upahnya. Orang Kristen kalau berdoa itu, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan jendela. Bukan gampang kawan-kawan jadi orang Kristen. Tidak gampang jadi orang Kristen. Bedakan Tuhan dengan setan. Jangan mengaku Kristen dulu kalau tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan setan. Jangan mengaku Kristen dulu. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu berdoa di tanah lapang. Janganlah kamu berdoa di tikungan-tikungan jalan raya. Janganlah kamu berdoa agar dilihat orang bahwa kamu itu berdoa. Sesungguhnya kamu sudah mendapat upahnya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu, tutuplah jendela. Matius 6. Kalau setan tidak, bikin loudspeaker, pergi ke jalan, di tanah lapang. Memang terbalik antara Tuhan dan setan, ajarannya itu terbalik. Waspada saudaraku. Waspada. Memang cara menyembah Tuhan dengan cara menyembah setan itu terbalik. Terbalik itu. Mana pernah Tuhan Yesus menyuruh beribadah pakai loudspeaker? Tidak pernah itu. Jangan sopan pintar kalian. Ayo kalian dari gereja mana? Ayo masuk ke room. Tidak pernah Tuhan menyuruh untuk beribadah pakai loudspeaker. Malah mengganggu orang lain. Tidak pernah Tuhan Yesus menyuruh beribadah di tanah lapang. Mau tahun baru itu, mau hari Natal, janganlah beribadah di tanah lapang. Bah, yang kalian pikirnya bisa kalian tokohi aku, masuk kalian ke room. Tuhan yang benar tidak pernah menyuruh kita beribadah di tanah lapang biar dilihat orang. Tetapi kalau ajaran setan, ya memang berbanding terbalik. Ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan jendela. Kalau ajaran setan, kebalikannya, bikin loudspeaker. Bah. Kenali Tuhan yang kau sembah. Kenali Tuhan yang kau sembah. Sudah kubilang tadi, saudara-saudaraku Parmalin. Apapun kita saudara, kita satu bangsa, sama-sama bangsa Batak. Hanya saja agama kita berbeda. Saya bangsa Batak, agama saya Kristen. Parmalin juga bangsa Batak, agamanya Parmalin. Kita satu bangsa Batak namanya. Aku menyampaikan kepadamu saudara-saudaraku Parmalin. Kalau Tuhanmu itu minta disembah, ada ayatnya Tuhanmu itu minta disembah, Tuhanmu itu adalah setan. Tuhannya orang Kristen tidak pernah minta disembah. Waspadalah saudara-saudaraku Parmalin, waspadalah. Cara berdoa aja udah pasti kita tahu cara berdoa. Dari cara berdoanya aja sudah kita tahu. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan jendela. Untuk apa ditutup pintu? Untuk apa ditutup jendela? Agar tidak mengganggu tetangga.
Jadi kalau kita pun berdoa, Bapa di sorga ampunilah dosaku, tidak mengganggu tetangga lagi, karena jendela sudah ditutup, pintu sudah ditutup, tidak mengganggu tetangga lagi. Kalau ajaran permalim, bikin loudspeaker. Wah, terbalik kawan-kawan. Terbalik saudara. Ajaran Tuhan dengan ajaran setan memang bertolak belakang. Tidak pernah sejalan ajaran Tuhan dengan ajaran setan. Semoga kalian paham. Semoga kalian paham. Membunuh atas nama Tuhan itu ajaran setan. Itulah yang diinginkan setan, agar kita saling membunuh, agar kita selalu bom meledak di sana, bom meledak di sini. Apapun masalahnya, kalau ada peperangan atas nama agama, itu namanya bukan ajaran Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan kita meledakkan diri? Bukan ajaran Tuhan itu. Membawa bom, meledakkannya di keramaian, itu bukan ajaran Tuhan, ajaran setan itu. Waspadalah saudara-saudara. Sekali lagi saudara-saudaraku, kalau kita berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan jendela agar tidak mengganggu tetangga. Matius 6. Matius 6, silakan baca hal berdoa di Matius 6. Kalau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan jendela agar tetangga tidak terganggu. Itu baru orang Kristen, bukan pakai loudspeaker. Kalian yakin? Kalian memuji Tuhan tetapi kalian membuat kebisingan? Yakin? Kalian yakin itu? Memuji Tuhan tetapi mengganggu orang lain. Kalau sedang sakit, gimana? Jadi jangan ada gereja lagi yang memakai loudspeaker seperti itu. Jangan sampai terganggu tetangga. Jangan sampai terganggu. Bagaimana mungkin kalian mengatakan kalian menyembah Tuhan tetapi mengganggu tetangga? Kalau menyembah setan, ya, karena setan memang menginginkan keributan. Setan memang menginginkan kita saling bermusuhan. Setan memang menginginkan agar kita saling membunuh. Supaya apa? Agar kita cepat masuk ke alam kubur, disiksa oleh setan itu di kuburan. Itulah keinginan setan. Jadi kalau kalian beribadah, kalau kalian berdoa, jangan pakai loudspeaker lagi. Terganggu orang. Ayo, siapa kalian mau debat? Mau pendeta dari mana? Silahkan. Mau dari pendeta dari Sabang sampai Merauke panggil ke sini. Orang Kristen tidak boleh berdoa pakai loudspeaker. Mengganggu tetangga itu. Untuk apa kita beribadah kepada Tuhan, kita mengganggu tetangga? Loudspeakernya pun kuat kali. Emangnya Tuhan kita itu tuli? Emangnya Tuhan kita itu tidak bisa dengar? Berdoa kok pakai loudspeaker? Kumpulkan pendeta dari Sabang sampai Merauke. Ayo diskusi sama aku kalau ada yang keberatan. Seluruh pendeta dari Sabang sampai Merauke.
Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan berdoa kepada Tuhan pakai loudspeaker. Udah menara gereja itu tinggi, dikelilingi lagi loudspeaker di atas. Gereja tidak boleh memakai loudspeaker. Menyembah Tuhan tidak boleh mengganggu tetangga. Karena kita tidak tahu tetangga kita apa sedang sakit. Yang kalian pikirnya tuli Tuhan kita itu. Jangan pakai loudspeaker lagi. Kalau mengaku orang Kristen. Kalau mengaku menyembah Tuhan. Jangan pakai loudspeaker lagi, saudara. Tetangga lagi sakit. Atau kalian mau pamer. Kalian mau pamer kalau kalian itu berdoa sama Tuhan. Kalian mau pamer kalau kalian itu berdoa sama Tuhan. Yang pamer itu penyembah setan. Yang pamer beribadah itu penyembah setan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Berdoa di tikungan, berdoa di tanah lapang. Entah ibadah apa namanya itu, sekali setahun itu di tanah lapang. Teriak-teriak semua. Ojo dipamerke. Berdoa ojo dipamerke. Bahasa Jawanya. Yang pamer-pamer itu ajaran setan. Karena setan ingin menunjukkan bahwa seluruh dunia sudah menyembahnya. Itulah keinginan setan. Setan ingin menunjukkan kepada Tuhan dan kepada seluruh malaikat Tuhan bahwa seluruh manusia ini telah menyembahnya. Makanya setan menyuruh gereja pakai loudspeaker. Dengan harapan setan akan melihat di seluruh belahan bumi setiap detik selalu ada yang menyembahnya. Setan ingin menginginkan itu, makanya setan menyuruh pakai loudspeaker. Udah menara gereja tinggi, di atas menara itu dibikin lagi loudspeaker. Ayo orang Kristen, sadarlah kita orang Kristen. Jangan lagi ada yang beribadah mengganggu tetangga. Apa kalian tahu di sekeliling gereja itu tidak ada yang sakit? Apa kalian tahu di sekeliling gereja itu tidak ada opung-opung yang sudah terkapar? Dalih menyembah Tuhan, kalian telah menambah penyakit orang lain. Waspadalah. Bedakan Tuhan, bedakan setan, agar kalian selamat. Bedakan Tuhan dan bedakan setan. Ini berdoa kok di tanah lapang. Kalau nggak salah sekali setahun itu orang Kristen berdoa di tanah lapang. Jangan berdoa di tanah lapang. Pamer-pamer. Nah, untuk itu saudara-saudaraku orang Kristen dimanapun berada, hilangkanlah kebencianmu kepadaku. Aku tidak menghujat pendetamu. Aku tidak menghujat nama gerejamu, tidak. Aku hanya memberitahukan kepada saudara-saudara apa yang ku pahami yang ada di dalam Alkitab. Contoh, tentang nabi palsu di dalam Alkitab. Kita orang Kristen harus tahu kalau nabi palsu itu harus kita hindari. Jangan mau tersesat. Ada orang ngaku nabi, percayai. Ada orang ngaku nabi, percayai. Tidak bisa gitu. Harus kita cek. Apakah dia nabi dari Tuhan atau nabi palsu?
Contoh, kemarin ada yang mengaku nabi, Paul Jang. Pak Paul Jang mengaku nabi. Saudara-saudara orang Kristen, jangan langsung percayai, tetapi cek dulu ciri-ciri nabi palsu di dalam Alkitab. Yeremia 23 ayat 15. Nabi palsu itu diracun. Kalau Pak Paul Jang pernah diracun, berarti Pak Paul Jang nabi palsu. Udah fix itu. Matius 24 ayat 26. Nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Kalau Pak Paul Jang berasal dari padang gurun, berarti Pak Paul Jang adalah nabi palsu. Udah fix itu. Gak bisa diganti-ganti, itu firman Tuhan. Nabi palsu mengajarkan ada Tuhan di dalam bilik. Kalau Pak Paul Jang pernah mengelilingi bilik, berarti Pak Paul Jang nabi palsu. Sudah fix itu. 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat yang ada di dalam goa itu adalah setan. Kalau Pak Paul Jang pernah diutus malaikat yang ada di dalam goa, berarti Pak Paul Jang adalah nabi palsu. Udah fix itu. Nggak bisa lagi ditukang-tukangi itu. Kita orang Kristen harus tahu itu. Barulah kita orang Kristen yang sesungguhnya. Dan Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi palsu yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Dari ajarannya lah kamu tahu. Lihat ajaran Pak Paul Jang. Kalau ajaran Pak Paul Jang memperbolehkan menikahi menantu, berarti Pak Paul Jang adalah nabi palsu. Karena menikahi menantu adalah perbuatan yang sangat tidak bermoral. Berarti Pak Paul Jang adalah nabi palsu. Harus paham itu kawan-kawan. Harus paham. Barulah bisa mengaku orang Kristen. Bukan ece-ece. Iman kekristenan bukan ece-ece. Tunggu dulu ya, minum dulu aku ya. Jangan dulu lari kalian, minum dulu aku ya. Oke kawan-kawan, ya itulah, hati-hati terhadap nabi palsu. Ada 5 itu kawan-kawan ya. Nabi palsu itu pernah diracun. Kalau ada nabi yang pernah diracun, berarti itu nabi palsu. Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu diracun. Matius 24 ayat 26a, nabi palsu itu berasal dari padang gurun atau padang pasir. Kalau ada nabi dari padang gurun, berarti itu nabi palsu. Dan seterusnya. Terima kasih saudara-saudaraku, kita akhiri dulu karena aku harus menyapu rumah ya, karena istriku kan kerja, aku menjaga anakku. Kumandikan dulu anakku kawan-kawan ya, nanti dipecat istriku aku nanti. Kalau nggak kumandikan anakku. Oke kawan-kawan, akhir kata aku ucapkan emenis tabatua ma perlinggoman ni dek kena momok. Debatama nomor 2 horas maita di parorot, di pasu-pasu akah pena taula. Tulubang masa tua tu sanggar vapori, gabi na niula sinur na pinah di pasu-pasu puto nomor 2 debata. Marideide tuwata tuwa Jesus Kristus. Dia kapan dohonakku na palubihu asar honokku mahorbos tikodaduk sisapang nawalu perbutuha mangalili perukung mangalualu di baliam manggaga satu jauh marangalu-ngalu. Dia kapan dohonakku akan nasala na gorang tuamu akadong-adong aku. Jumolo mersatabi 10 jari-jari pa 10 sare si majujung. Unang dibuat tu bagas roha. Atong sohon na mangujungi. Dohonokku bago na marhalto niagada di dolo na marubian. Dia kadong-adong aku na mangurupiao. Asa dohonok kuma horas mau na majalo tugada na mahamu na mangalean sasa ni solo masa tinogu tu portean 1 300 to di rodang ni bulan leleng may tamangolu jala gabean jala horas-horas totong madira moti Tuhan horas damai Kristus bersama kita amin.